20 triliun rupiah uang negara dialirin ke program makan bergizi alias MBG lewat Danantara. Katanya buat beli ayam dari peternak rakyat. Kedengarannya bagus kan? Rakyat kecil dibantu, anak-anak makan bergizi. Tapi bentar, kalau duitnya segede itu, pertanyaannya cuma satu. Yang nerima duit beneran peternak kampung atau perusahaan gede yang udah dari dulu nguasain pasar ayam? Kalau lo baru pertama kali nyasar ke sini, gue nalar santai. Di channel ini, gue nggak bahas berita buat nambah followers atau bikin lo kagum sama pejabat. Gue di sini buat satu hal, ngebongkar kemana duit rakyat mengalir. Gue nyebutnya narasi penguasa. Cerita-cerita manis dari atas yang bikin lo ngangguk-ngangguk padahal isinya zonk. Kalau lo capek dibohongin, lo udah di tempat yang bener. Yuk lanjut. Danantara. Namanya keren kan? Badan baru bentukan pemerintah yang jadi bos besarnya semua BUMN. Jadi bayangin, Pertamina, PLN, bank-bank BUMN, perusahaan tambang, semua sekarang di bawah satu atap, satu komando. Duitnya ribuan triliun bro, nggak main-main. Dan salah satu proyek pertamanya, ngucurin 20 triliun ke program bagi-bagi kue kekuasaan alias MBG. Program makan siang gratis buat anak sekolah. Wah, mulia banget ya kedengerannya. Anak-anak dikasih makan, peternak rakyat dapat order. Harusnya sih bikin sejahtera. Tapi kalau lo udah sering ngikutin cerita-cerita pro rakyat dari pemerintah, lo tahu yang kedengeran indah di atas biasanya beda cerita di bawah. Oke, gue jelasin simpelnya. Apa itu Danantara? Bayangin gini, Danantara itu kayak satu orang yang megang semua dompet keluarga besar. Dulu tiap anak, Pertamina, PLN, Bank BUMN, megang duit sendiri-sendiri. Sekarang, semua duitnya dikumpulin, diatur sama satu orang. Nah, orang ini bilang, gua mau pakai duit ini buat beli ayam dalam jumlah banyak. Buat makan siang anak-anak sekolah se-Indonesia. Pertanyaannya, beli ayamnya dari siapa? Dari Pak Joko yang punya ayam 500 ekor di belakang rumah? Atau dari perusahaan gede yang punya ayam ratusan ribu ekor, punya pabrik pakan sendiri, punya truk pengiriman sendiri? Kalau lu jadi orang yang megang dompet, dan lu harus ngasih makan jutaan anak tiap hari, lu pilih yang mana? Yang ribet ngurusin ribuan peternak kecil atau satu telepon ke perusahaan gede langsung beres? Mending nelpon ke satu perusahaan kan? Nah, disitulah masalahnya. Data dari Asosiasi Peternak bilang, 60% pasar ayam di Indonesia udah dikuasain sama segelintir perusahaan besar. Peternak rakyat yang katanya mau dibantu, cuman kebagian sisa. Sekarang, bayangin MBG jalan full. Butuh ratusan ribu ton ayam per tahun. Siapa yang sanggup pasok segitu? Peternak kampung? Nggak mungkin. Yang sanggup ya perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi, skenarionya gini. Duit negara 20 triliun yang asalnya dari pajak lo, dari kekayaan alam yang harusnya milik rakyat, mengalir ke Danantara, lalu ke MBG, lalu ke kantong korporasi yang udah kaya. Peternak rakyat paling jadi tameng doang. Jadi bumbu manis di pidato. Presiden bilang MBG membantu peternak rakyat, tapi di lapangan ordernya ke perusahaan besar. Karena lebih efisien, karena lebih gampang diatur. Dan ini yang gue sebut narasi penguasa. Ceritanya rakyat dibantu. Kenyataannya, duit rakyat muter balik ke lingkaran kekuasaan. Terus rakyat dapat apa? Ya jelas, cuma dapat remahannya doang. Lo nggak akan denger ini di berita mainstream. Karena berita mainstream juga bagian dari narasi itu. Gue nggak minta lo percaya semua yang gue bilang. Gue minta lo mikir. Cek sendiri. Cari tahu siapa pemenang tender MBG di daerah lo. Cari tahu siapa pemilik perusahaan-perusahaan itu. Kalau lo ngerasa channel ini beda, nggak nyuruh lo kagum, tapi nyuruh lo nanya, ya subscribe. Bukan buat gue, tapi biar konten kayak gini terus ada. Biar narasi penguasa nggak jalan tanpa ada yang ngawasin. Gue nalar santai, dan gue bakal terus bongkar kemana duit lo mengalir. Sampai ketemu di video berikutnya.